Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Perkenalkan, saya Yusuf Habibi Harahap dari Binjai. Ingin menyampaikan ajakan semangat yang bertema kolaborasi menjadikan kita kian bermakna. Sejak kemerdekaan 1945 banyak sektor yang harus segera dibenah. Bahkan tak hanya sekedar dibenah, namun harus mampu dibangun sendiri di atas kaki sendiri. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Begitulah kata pemimpin bangsa saat itu. Para tokoh pendiri bangsa saling bergotong royong untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita. Berkibarnya bendera Indonesia saat itu hanya permulaan dari perjalanan panjang yang harus ditempuh. Soekarno sebagai pemimpin bangsa harus mencari cara untuk mempersatukan negara yang juga masih terpecah belah. Bersama tokoh-tokoh lainnya, Soekarno harus menumpas para pemberontak di berbagai daerah. Jangankan harus mengenalkan Indonesia di kancah dunia, di awal berkibarnya bendera Sang Saka Merah Putih pun malah harus menghadapi kelompok separatis di berbagai daerah. Bukanlah tugas yang mudah, saudara-saudara. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta, pemberontakan PKI, pemberontakan DITI adalah bukti pemberontakan yang nyata dan selalu terpampang di buku sejarah. Itulah saudara-saudara perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaannya. Itulah konsekuensi kalau kita terpecah belah. Tak mau saling mempercaya dan tak mau saling menganggap saudara satu dengan yang lainnya. Memang benar apa yang dikatakan founding father kita. Perjuanganku lebih mudah karena menghadapi para penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena menghadapi bangsamu sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, aku tak minta kalian bersaudara hanya dengan menjadikan satu agama saja. Aku tak minta kalian bersaudara hanya dengan menjadikan satu suku saja. Dan aku tak minta kalian bersaudara hanya dengan asal satu daerah saja. Lalu saudara apa? Saudara yang bagaimana, saudara-saudara? Saudara sebangsa dan setanah air. Saudara di bawah naungan Pancasila. Saudara di bawah berkibarnya Sang Saka Merah Putih. Saudara atas nama Indonesia, Indonesia tercinta. Sejarah mengingatkan kita bagaimana para tokoh pejuang bangsa berhasil menghadapi para penjajah. Atau bahkan menghadapi pemberontakan rakyat sendiri karena saling tidak bersatu padu. Terekam jelas di ingatan catatan sejarah tentang pentingnya saling bahu-membahu, pentingnya saling membantu, pentingnya bersinergi dengan cita-cita dengan tujuan yang satu. Pentingnya berkolaborasi untuk negeri bukan lagi permasalahan menghadapi penjajah, saudara-saudara, tapi membangun Indonesia dengan susah payah merdeka ini. Lihat, pembangunan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Insinyur Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, tentu dilakukan dengan sinergi antar daerah. Sinergi yang dilakukan antar rakyat dengan rakyat, antar pemerintah dengan pemerintah, antar rakyat dengan pemerintah. Sebagai penyelenggara negara, sebagai aparatur pemerintah, tunjukkanlah makna kolaborasi itu dalam setiap langkah kita. Untuk apa ego sektoral dipelihara? Negara ini butuh insan yang mementingkan tujuan bersama, yaitu Indonesia. Tidakkah terekam jelas dalam ingatan saat pandemi COVID-19 menyerang dunia? Betapa sangat mencekamnya saat itu, saudara-saudara. Pandemi COVID-19 yang dengan cepat menjangkit rakyat dunia, memporak-porandakan ekonomi dan sosial berbagai negara. Kita berhasil sampai di titik ini, di titik di mana tren kasus dari puncak puluhan ribu hingga ratusan saja perharinya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kolaborasi antar rakyat dengan rakyat yang saling menjaga penurunan satu dengan yang lainnya, yang saling membantu pangan papan saudaranya.
Karena kolaborasi antara rakyat dengan pemerintah yang saling menaati protokol yang ada, yang menunaikan kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya. Karena kolaborasi antar pemerintah dengan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan negara, yang menyingkirkan kompetisi yang sakit ke arah kolaborasi yang sehat. Inilah saudara-saudara hal yang harus terus kita pelihara. Pandemi sudah sangat mengajarkan kita, jangan sampai kolaborasi itu sirna, tapi tetaplah terus kita jaga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sebagai warga BPKP yang berbahagia, cobalah kita koreksi setiap tindakan kita. Apakah seluruhnya sudah demi kepentingan bersama, kepentingan organisasi, kepentingan negara? Kolaborasi adalah kata kunci untuk kemajuan pelaksanaan amanah Presiden kepada kita. Pengawasan keuangan dan pembangunan tentulah sangat memerlukan kolaborasi yang erat, saudara-saudara. Hadir bermanfaat dan kian bermakna. Kita imani semboyan itu dengan saling berkolaborasi antar warga, saudara-saudara. Ya, semudah itulah makna kolaborasi itu. Kolaborasi sangat penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya untuk mempercepat tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Mudah rasanya untuk hanya sekadar terlihat berkolaborasi di luar sana. Tapi di dalam, hanya kitalah yang merasakannya, saudara-saudara. Mari saudara-saudara pererat hubungan kita demi kolaborasi untuk kemajuan BPKP. Kemajuan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Perlu kembali untuk kita renungkan visi BPKP kita. Menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya, berlandaskan gotong royong. Gotong royong juga memiliki maksud kolaborasi, saudara-saudara. Kolaborasi yang bagaimana? Kolaborasi yang tak hanya terbatas sesama antar pegawai saja. Deputi-deputi berkolaborasi dengan mitra kerjanya di berbagai sudut negara. Para perwakilan berkolaborasi dengan stakeholder di berbagai daerah. Kolaborasi yang hebat selama ini sudah kita lakukan, teruslah tingkatkan, saudara-saudara. Peningkatan yang nantinya juga akan memudahkan semua tugas dan tanggung jawab kita yang kita emban bersama. Pertanyaannya, sampai kapan kolaborasi itu, saudara-saudara? Sampai tiba saatnya generasi pewaris negara yang akan menggantikan kita di masa depan. Jika kita ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Jika kita ingin berjalan lebih jauh, jalanlah bersama-sama, saudara. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kolaborasi tetap selalu ada dalam hati sanubari kita. Sekian dan demikian. Salam dari Binjai. Salam dari Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.